Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Bagaimana kabarnya para bunda sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan mereview pompa ASI. Ini adalah pompa ASI yang saya miliki, mereknya adalah Clair. Ini baru saja dibeli, harganya 184.500. Saya belinya di baby shop di Jombang, di toko Gajah Mada. Itu memang menjual baby shop sama peralatan untuk bayi. Nah, sesuai dengan gambarnya ini di depan, ini adalah pompa ASI manual yang gambarnya sesuai dengan ini ya, pompa ASI manual. Nanti akan kita buka isinya apa aja. Terus kemudian katanya sih di sini tagline-nya not only a breast pump but also a breast massager. Jadi katanya ini bukan hanya sebagai pompa ASI tapi juga sebagai pemijat payudara. Kenapa payudara harus dipijat? Ini agar ASI semakin lancar. Pompa ASI ini banyak sekali keunggulan kalau kita lihat di kardusnya ini. Yang pertama katanya mengandung bantalan lembut silika gel, terus kemudian dirancang untuk mempercepat aliran ASI, dan bahannya itu bebas BPA, aman dan nyaman. Nah, itu adalah keunggulan yang kita bisa temukan di balik kemasannya ini. Terus kemudian kita buka ya, kita buka dalamnya bagaimana. Ini masih baru banget, emang beneran mau buka ini pas bikin video, jadi first impression. Terus kemudian juga bisa di share kepada bunda-bunda sekalian, barangkali para bunda mau membeli manual breast pump agar ini bisa menjadi salah satu referensi. Oke, kita buka. Two 2,000 years later. Ternyata gini bunda dalamnya. Jadi kita dapat ini kayak buku petunjuknya gitu. Ini dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ada buku petunjuknya. Terus kemudian ini adalah breastpump-nya. Nah, ini adalah breastpump-nya. Jadi ini satu set breast pump yang sudah bisa langsung digunakan. Jadi pas dibuka itu memang sudah dalam bentuk rakitan begini, jadi nanti kita tinggal menggunakan. Oh, sebelumnya sterilisasi dulu ya, biar tidak ada bakteri, kuman atau penyakit lainnya. Tapi nanti susunan rakitannya seperti ini. Terus kemudian ada juga ini. Ini adalah converter. Jadi di sini kan di satu set breast pump-nya itu ada botol ASI-nya itu. Nah, botol penampung ASI-nya itu juga bisa langsung disambungkan ke ini, ke cupnya untuk adik bayi minum. Jadi sudah ada konverternya sama ada nipple-nya. Ini kalau kita buka begini, kalau kita buka ya, terus kita ganti di sini, ini sudah bisa langsung dikonsumsi oleh bayi. Nah, jadi kalau ASI-nya sudah selesai ditampung, bisa langsung diminumkan ke bayi. Sementara saya pasang dulu seperti ini. Nah, ada silikonnya, beneran ada silikonnya. Terus kita juga dapat ini cadangan katup. Jadi di dalam sini kalau kita lihat di dalam sini itu ada katupnya, dan kita dapat cadangan katup karena kan katup ini ukurannya kecil, jadi rawan hilang. Jadi dalam kardusnya itu kita dapat cadangan katup. Nah, ini katupnya seperti ini. Nah, jadi dalam satu kardus itu, satu setnya itu isinya satu set ini manual breast pump-nya, alatnya itu yang sudah terakit. Kemudian ada konverter sama nipple-nya untuk bayi biar langsung bisa mengkonsumsi ASI yang hasil perahan tadi, sama cadangan katup, dan ini buku panduan. Di sini buku panduannya itu berisi fitur-fiturnya apa aja, kemudian petunjuk perakitan, petunjuk penggunaan, sama cara pembersihan.
Ini fitur-fiturnya ya, katanya menirukan hisapan bayi, jadi dapat membuat nyaman para ibu dalam menyusui. Jadi katanya sih ini kalau berdasarkan buku panduannya ini hisapannya itu seperti hisapan bayi. Terus kemudian ada silikon message pad. Di sini disebutkan ada silikon message pad. Ini fungsinya untuk memijat payudara tanpa menimbulkan rasa sakit saat merah ASI. Kemudian di sini juga ada silikon gel. Ini menghasilkan, ini katanya secara lembut memijat payudara sehingga menghasilkan lebih banyak ASI. Terus kemudian ada ekstruksi vakum yang nyaman yang dirancang seperti memerah susu dengan menggunakan tangan sendiri, membuat pemerahan lebih dan sempurna. Kemudian dirancang untuk memperlancar aliran susu ASI. Handle yang ergonomis yang dapat diputar. Ya, ini emang ergonomis ya. Bisa diputar. Bisa diputar. Jadi kalau kita mau memutar ini bisa kemana aja boleh. Lebih sedikit komponen untuk dirangkai dan dibersihkan. Iya, emang ini simple banget, jadi nggak kayak pompa ASI elektrik atau pompa ASI yang lainnya yang pernah saya temui. Jadi ini lebih simple, kemudian komponennya juga lebih sedikit, jadi membersihkannya lebih mudah, kemudian juga tidak rawan hilang. Kemudian ideal untuk pemakaian sesekali atau tidak sering. Iya, saya memang membeli ini karena kan saya ngajar, tapi jam ngajar saya tidak 1 minggu full, jadi saya beli ini untuk pemakaian yang sekali tidak sering. Kalau seandainya para bunda frekuensi penggunaannya sering, sebaiknya menggunakan breast pump yang elektrik. Oh iya, keuntungannya selain mudah dibersihkan, komponennya sedikit, breast pump manual ini harganya juga jauh lebih murah. Untuk merek Pliers ini saya peroleh dengan harga 184.500. Itu kemarin belinya jika masih dapat diskon 10%, jadi dapat potongan 18.400. Lumayan. Kali ini saya akan membredel atau membongkar rangkaian ini biar para bunda juga tahu apa aja komponennya. Terus kemudian ketika ini setelah dicuci, karena kan kalau dicuci harus dilepas semua. Nah, setelah dilepas semua, kita cuci, kemudian kan harus dirangkai kembali. Jadi ini adalah komponen utama manual breast pumpnya. Bisa kita buka seperti ini. Ini adalah botol penampungnya. Terus kemudian ini adalah penutup atas. Kemudian ini corong yang menghubungkan ke ASI, corong yang menghubungkan ke payudara maksud saya. Ini ada silikonnya. Ini silikonnya harus kita lepas untuk membersihkan. Nah, terus kemudian ini ada tuasnya, ada tuas untuk memompa. Terus ada lagi yang namanya badan penutup. Ini adalah badan penutup, ini adalah badan penutupnya. Terus kemudian ada silikon juga yang tersambung dengan tuas pengatur. Ini bisa kita ambil seperti ini. Nah, ini adalah botol penutupnya. Ini adalah bagian penutupnya. Terus kemudian ini adalah silikon juga yang dikaitkan dengan tuas. Ini adalah botol penampung ASI-nya. Jadi nanti kalau kita memompa, kita sambungkan dengan alat memompanya ini. Nah, diputar gini. Tapi kalau kita sudah selesai memompa, di sini ada konverter. Konverter ini untuk meminumkan ASI yang sudah kita perah kepada bayi. Jadi langsung seperti ini. Oh, sebelum itu kita masukkan nipple-nya dulu ini ya, nipple-nya ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita sambung seperti ini. Terus kemudian ini adalah tutupnya. Nah, ini sudah jadi dot bayi yang berisi ASI hasil perahan kita tadi. Tapi sekarang kita akan merakit pompa ASI itu sebelum digunakan. Kita lepas dulu konverternya. Kemudian kita pasangkan
Ini adalah penutupnya. Kita pasangkan dulu katup kecil ini. Katup kecil ini untuk mengalirkan ASI yang kita perah ke botol. Jadi kita pasangkan di bagian lubang ini ya, kita pasangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah katupnya. Terus kemudian kita tutupkan botol seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita pasang silikon yang ini akan menghubungkan ke tuas. Kita pasang sampai rapat samping-sampingnya. Nah, kalau sudah rapat, kemudian kita atur ini silikon untuk memerah ke payudara. Ini tempatnya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Ya, tapi bisa kok. Oh iya. Kemudian pastikan tepinya itu menutup sempurna di bagian plastik. Jadi pastikan plastik ini tertutupi dengan silikon ini ya, biar nanti memompanya bisa optimal. Kemudian kita sambungkan ke bagian ini. Kita sambungkan. Cukup diputar saja. Lalu tuasnya itu kita pasang di sini, dimasukkan ke bagian putih kecil ini ada lubangnya, kita masukkan. Nah, seperti ini. Sudah ya. Terus kemudian ini penutup atasnya kita tutupkan. Sudah jadi. Ini saya akan melakukan demo, tapi bukan menggunakan, tapi kita menggunakan, ini adalah pampers ya, pampers bayi, diapers bayi. Maksud saya ini adalah diapers bayi. Kemudian saya lipat sedemikian rupa membentuk payudara. Kemudian pastikan silikon ini menutupi seluruh payudara. Kemudian usahakan putingnya masuk ke bagian lubang ini. Kemudian silikonnya ini menutupi seluruh payudara. Jadi begini ya kasarannya. Nah, terus kemudian kita tekan tuasnya, tuing seperti itu. Pelan-pelan ya, diusahakan ritmenya itu menyesuaikan seperti pelan-pelan saja, sesuai dengan kenyamanan para bunda sekalian. Ritmenya menekan tuas ini pelan-pelan saja, disesuaikan dengan kenyamanan para bunda sekalian. Kemudian ritmenya disesuaikan seperti hisapan bayi. Nah, usahakan jadi seperti ini ya. Usahakan ketika kita menyusui bayi di sebelah kiri, maka secara bersamaan memompa di sebelah kanannya, di payudara sebelah kanan. Hal ini lebih optimal. Untuk menyimpan ASI-nya, kalau para bunda sudah menyiapkan botol ASI, bisa disimpan di botol ASI. Kemudian kalau belum menyiapkan botol ASI atau botol kaca, setelah kita memperoleh ASI yang kita perah tadi, tinggal kita buka tutupnya, kemudian kita ganti dengan konverter seperti ini. Sudah bisa diminumkan ke bayi atau mau disimpan. Kalau seandainya hasil pompanya lebih banyak dan nggak bisa dikonsumsi oleh bayi dalam sekali minum, bisa disimpan dulu di kulkas, bisa disimpan di botol kaca atau di plastik kemasan khusus ASI. Kemudian sebelum diberikan ke bayi harus dihangatkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh botol kaca yang saya punya untuk menyimpan ASI. Jadi ini botol kaca ukuran 100 ml, kemudian ada tutup karetnya. Ini sudah saya sterilisasi. Jadi sebelumnya saya cuci pakai sabun, kemudian direndam dengan air panas 10-15 menit. Seperti itu. Oh iya, kapasitas memompa ASI ini 210 ml. Jadi kalau seandainya kita simpan mungkin bisa di 3 botol seperti ini, di botol kaca seperti ini. Terus kemudian setelah ASI yang di kulkas itu mau kita berikan ke bayi,
harus terlebih dahulu didinginkan dulu atau dibuat suhunya normal, atau enggak gitu untuk lebih cepatnya diletakkan di air hangat, jadi dihangatkan seperti ini biar suhunya normal, bukan suhu dingin. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk para bunda saat akan memilih breast pump yang akan dibeli. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.